Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan menggelar forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan utama di Kabupaten Mimika pada Kamis 5 Maret 2026. Bertempat di Hotel Horizon Diana, kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong guna membahas optimalisasi pelayanan JKN di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Emmanuel Kemong menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Mimika dan BPJS Kesehatan agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan transparan bagi warga. BPJS Kesehatan diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem dan pelayanan administrasi agar semakin mudah, cepat, dan transparan. Sementara itu, masyarakat sebagai peserta juga perlu memahami hak dan kewajibannya, termasuk pentingnya menjaga kepatuhan dalam kepesertaan. Melalui rapat ini, kita dapat menyamakan pemahaman terhadap kebijakan dan program, terutama dalam kaitan dengan program kerja BPJS Kesehatan tahun 2026, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Mimika. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergis dan kemitraan yang solid demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah yang kita cintai ini. Namun, sebuah fakta krusial terungkap dalam pertemuan ini. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Ferawati Gaul, menyebut sebanyak 54.000 peserta penerima bantuan iuran atau PBIJK di Mimika telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini memicu penurunan angka kepesertaan aktif dari 80% menjadi 76,76%. Untuk penduduk semester 1 tahun 2025 untuk Kabupaten Mimika ini ada 320.839 jiwa, dan untuk kepesertaan aktifnya ada di 246.275, yaitu sebesar 76,76%. Di mana terjadi penurunan karena memang tadi ada penonaktifan PBIJK. Berapa banyak? Nah, penonaktifan PBIJK sekitar 54.000 gitu. Jadi itu menyebabkan penurunan. Tapi sebetulnya sebelum itu terjadi, jumlah keaktifan peserta di atas 80%. Maka dari itu untuk tahun 2025 untuk Kabupaten Mimika ini mendapat penghargaan sebagai kabupaten yang sudah mendaftarkan masyarakat lebih dari 80% mendapat penghargaan Universal Health Coverage pada saat itu di akhir Januari 2026. Kemudian kategorinya adalah Madya. Kalau untuk proses penonaktifan itu adanya di Dinas Sosial, Kementerian Sosial, karena sekarang basis data untuk menjadi peserta jaminan iuran dari pusat tersebut berbasis data DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, dalam rangka transformasi, jadi pada saat sebelum DTSN diberlakukan itu sumber datanya atau basis datanya ada DTKS, sekarang bergerak ke DTSN. Nah, itu ada semacam verifikasi validasi kembali gitu, sehingga yang 54.000 itu perlu diverifikasi kembali apakah bisa masuk apa tidak sesuai dengan desilnya. Kalau lebih lanjutnya bisa koordinasi dengan Dinas Sosial. Meski ada penonaktifan massal, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memastikan tidak ada warga yang tertolak di fasilitas kesehatan. Langkah ini sejalan dengan RPJPD Mimika untuk menjaga cakupan kesehatan semesta. Terlebih Mimika baru saja meraih penghargaan UHC kategori Madya 2025 lalu. Meski demikian, pihaknya juga terus mengevaluasi rasio tenaga kesehatan dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit agar sebanding dengan jumlah penduduk, demi menjamin kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh bumi Amungsa. Respon kami di Dinas Kesehatan untuk menyikapi adanya penonaktifan peserta JKN, kami melakukan
rapat dengan BPJS Kesehatan cabang Jayapura, kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan para kepala puskesmas untuk mengetahui dan sekaligus mengidentifikasi apakah ada permasalahan yang terjadi, terutama pada pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di RSUD Mimika, termasuk pasien-pasien yang cuci darah, pasien penyakit kronis lah. Dan langkah yang kami lakukan bahwa kami tetap memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Kenapa demikian? Sudah jelas di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, salah satu indikator kunci utama dari sasaran RPJMD adalah kepesertaan JKN KIS yang diimplementasikan melalui jaminan kesehatan daerah. Oleh karena itu, bagaimana supaya bisa mewujudkan sasaran daripada RPJMD Kabupaten Mimika ini, maka kami coba menyesuaikan dengan sistem BLUD, baik itu di puskesmas maupun yang ada di RSUD Mimika. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemda Mimika mempunyai komitmen yang sangat tinggi, yaitu bagaimana mewujudkan semua peserta jaminan kesehatan nasional melalui pembiayaan dari pemerintah daerah itu tetap terlayani. Pemerintah daerah tadi kalau kita dengar baik dari Ketua Komisi 3 DPRK maupun dari Bapeda tidak ada isu dengan uang gitu. Tidak isu dengan pendanaan. Tetap keberpihakan pemerintah daerah kepada semua masyarakat. Mimika ini kan berkembang terus. Jumlah penduduk Mimika kan sekarang tadi disampaikan adalah lebih dari 320.000. Kenapa itu bertambah? Karena jumlah tempat tidur di rumah sakit itu berbanding terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Kalau jumlah petugas kesehatan di puskesmas itu adalah pembandingnya adalah jumlah penduduk. BPJS menargetkan satu dokter itu di antara 5.000 jiwa. Sementara Kemenkes menargetkan 2 dokter di antara 1.000 jiwa. Itu standar yang harus dipenuhi. Maka kalau jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah 5-7% dari tahun sebelumnya, maka secara otomatis bukan cuma tenaga medis, para penyelenggara pelayanan publik juga harus bertambah. Karena itu sejalan juga dengan pembiayaan. Kira-kira seperti itu, bukan cuma di bidang kesehatan. Karena rasio pelayanan kesehatan itu, terutama sumber daya tenaga kesehatan itu kan rasionya adalah jumlah penduduk. Sasaran kita adalah jumlah penduduk. Berapa balita di Mimika? Kalau sekarang penduduk lebih dari 320.000 jiwa, maka terkoreksi pada tahun sebelumnya, sasaran di tahun 2022, sasaran anak yang kami timbang, balita yang kami timbang itu hanya 25.000 dari penduduk 250.000 sekian. Terus naik itu di tahun lalu 31.000 dari 315.000. Ketika terjadi perubahan jumlah penduduk, maka dia berbanding lurus dengan jumlah orang-orang yang menyediakan layanan publik. Salah satunya adalah tenaga kesehatan. Kira-kira seperti ini. Eci Emsen, Restu Andri melaporkan.